kita bergeser ke Mekah. Ada rekan kami Bagus Priyambodo di sana. Assalamualaikum Bagus, silakan informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana dan pemirsa, memang saat ini juga di Mekah baru saja berkumandang azan maghrib. Dan memang di Mekah suasana kalau sudah maghrib lebih dingin, lebih tenang. Karena pada saat siang hari suhu udara bisa mencapai 44 derajat pada siang hari tadi. Namun pada saat ini sudah berada di suhu sekitar 38 hingga 39 derajat Celcius. Baik, hingga sore hari ini kami masih mencatat ada sekitar 82% dari seluruh jamaah yang tercatat, jamaah reguler yang tercatat sudah tiba di Kota Mekah, atau tepatnya sekitar 176.000 lebih jamaah Indonesia sudah hadir ke Kota Mekah untuk segera menyambut puncak haji. Dan mereka yang baru datang tadi pagi seperti biasa melakukan ibadah wajib. Namun seperti himbauan dari Kemenak beberapa saat yang lalu bahwa mereka yang baru datang mendapatkan kesempatan istirahat hingga 12 jam mendatang. Itu untuk mengembalikan kondisi fisik mereka, terutama bagi jamaah yang kemudian kebetulan lanjut usia ya. Nah, ini membuat kemudian beberapa proses dari ibadah memang sedikit lebih lamban, namun itu lebih baik karena bagaimanapun juga kondisi fit harus dirasakan oleh para jamaah sebelum melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara itu ada sekitar 34 warga negara Indonesia yang kemarin sempat dipulangkan atau tepatnya pulang dengan biaya sendiri yang dikawal oleh KJRI setelah mereka kedapatan berusaha untuk memasuki Kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memiliki visa haji. Namun kali ini pemerintah Arab Saudi tidak memberikan hukuman tambahan, hanya meminta mereka untuk segera pulang dan kemudian pulang dengan biaya sendiri. Dari cerita-cerita yang berkembang di antara mereka memang akan diketahui bahwa ada orang yang menjanjikan mereka akan memberikan tasrih atau surat izin untuk berhaji ketika sudah sampai di Tanah Suci. Dan berikut adalah pernyataan dari Konjen Republik Indonesia di Jeddah, yaitu Bapak Yuson Ambari. Berdasarkan pengakuan 34 orang jamaah yang sudah pulang, mereka menyampaikan bahwa mereka menyadari datang ke Saudi Arabia dengan visa ziarah, bukan visa haji, dan mereka dijanjikan oleh seorang oknum, oleh seorang mukimin, warga negara Indonesia juga yang tinggal di Mekah, untuk mendapatkan tasrih haji dan masing-masing membayar sebesar 4.600 real Arab Saudi. KJRI Jeddah kembali menegaskan bahwasanya visa yang dapat dipakai untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama adalah visa bagi haji reguler maupun haji khusus yang diterbitkan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kedua adalah haji mujamalah yang merupakan undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi kepada individu-individu tertentu di tanah air. Bagi mereka tidak perlu ada kekhawatiran. Sementara untuk visa-visa lainnya, kiranya masyarakat dapat bijak dalam melihat tawaran-tawaran haji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, Ken dan juga pemirsa, salah satu hal yang membuat saya selalu terenyuh dan selalu bersemangat ketika melihat atau meliput ibadah haji tahun ini adalah ketika begitu banyaknya jamaah lansia yang menunjukkan atau memiliki semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan ibadah haji sebaik mungkin. Tadi siang saya sempat menemani beberapa jamaah lansia yang akan melakukan umrah wajib di Masjidil Haram, dan dengan segala kemampuan mereka, dengan segala semangatnya mereka mampu kemudian datang ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah umrah mereka. Kemudian ada satu lagi sosok yang saya pikir akan menginspirasi memberi inspirasi bagi kita semua, yaitu Nenek Renu. Nenek Renu dari Maros, Sulawesi Selatan ini usianya sudah 98 tahun. Dia adalah seorang haji lansia yang mandiri ya, tanpa ditemani oleh seorang pendamping khusus. Dia hanya bergantung dan kemudian berinteraksi dengan para petugas haji yang ada di Mekah ini. Hebatnya dengan usia 98 tahun, beliau masih sangat segar bugar, dan bahkan kalau mendengar beliau mengaji itu, ampun, luar biasa.
berkat sokongan dari 8 anaknya, akhirnya Nenek Renu bisa menuntaskan hasratnya, keinginannya untuk bertemu Allah dalam ibadah haji pada tahun ini. Dan ketika ketemu oleh kami kemarin, memang beliau sangat segar, sangat bagus ingatannya, dan tidak henti-hentinya gitu ya, untuk selalu membawa Al-Quran dalam setiap saat, dalam tidurnya, kemudian dia juga mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin ibadah untuk kemudian memanfaatkan waktu istirahat menuju puncak haji dengan banyak melakukan ibadah sunnah, membaca Al-Quran itu di penginapan. Dia tidak memaksakan untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, karena memang kondisi fisiknya yang sudah jauh, tentunya umur 98 tahun, kita tidak bisa mengharapkan beliau bisa berkeliling sendiri begitu di Masjidil Haram sendirian ya. Tapi semangatnya luar biasa. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Bagus Priambodo dari Mekah, dan sebelumnya ada Fauzi Abbas di Madinah. Assalamualaikum rekan-rekan. Dipersembahkan oleh